Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon. Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Warta Jemaat. Tanggal 13 September 2020. Jemaat Kekasih Kristus, selamat pagi dan shalom. Majelis mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita diberkati Tuhan Yesus untuk kemuliaan namanya dan kebahagiaan kita bersama. Majelis juga mengucapkan selamat atas berbagai kebahagiaan dan sukacita, berkenan bertambah usia kelahiran dan perkawinan, serta kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya dimohon perhatian jemaat atas informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Minggu tanggal 13 September 2020 yang berlangsung di rumah masing-masing akan dipandu oleh Pendeta SY Uniplaita MTH. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kidung pujian yang digunakan minggu ini kidung pujian PKJ. Setelah dentangan lonceng 3 kali, jemaat diundang berdiri sambil melakukan kidung pujian PKJ nomor 13 ayatnya yang pertama. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang tulus kepada warga jemaat atas kehadirannya dalam mengikuti ibadah-ibadah, sekaligus telah memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan serta bantuan moral maupun material lainnya dalam menunjang pelayanan dan pembangunan umat selama seminggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat senantiasa memberkati jemaat dan keluarga. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui. Terdiri salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Majelis Jemaat GPM Kategori Polri Sinar Kasih tertanda Pendeta SY Uniplaita MTH, Ketua, Penatua M. Watruti Maitimu, Sekretaris. Saudara-saudara warga gereja Protestan Maluku, khususnya jemaat Kategori Polri Sinar Kasih yang berada di segala tempat di Maluku, khususnya yang ada di Kota Maliano dan sekitarnya, yang ada di rumah maupun di pos mereka. Terimalah salam persaudaraan kita, shalom. Shalom. Berkenan di Minggu tanggal 13 September 2020 kita akan memulai ibadah kita dengan menggunakan ibadah model 2. Sambil berdiri, kita pujikan bersama melengkapi iman nomor 12 dan 1. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan, damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Kita pujikan bersama pelengkap kidung jemaat nomor 7 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Pujilah Tuhan, hai
Sambil duduk, saudara-saudara, kita mengaku dosa kita, bahwa keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 46 ayat 3. Ya Tuhan, Allah kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. Mari jemaat, kita pujikan lagi pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1. Mari saudara-saudara kekasih, kita pujikan lagi pelengkap Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mengampuniku
sering menolak didikan orang tua dan mengikuti kehendak sendiri. Ajar kami menghormati orang tua dan saling sayang sebagai saudara. Saudara-saudara jemaat, mari dengarkan bersama berita anugerah pengampunan dosa. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mengaminkannya kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 138 ayat 1. Sebagai kesiapan kita untuk mendengarkan sekaligus memberlakukan petunjuk hidup yang baru, kita berdiri. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita mengaminkannya dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudara silakan duduk, dan di Minggu hari Tuhan ini kita akan mendengarkan bacaan Alkitab seperti dituliskan dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu kedua dalam bulan ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama sekaligus diberitakan hari ini diangkat dari dalam Alkitab Perjanjian Baru, pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Saya ulangi sekali lagi, pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita baca dan juga mendengarkan pemberitaannya, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Tuhan, di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, memasuki minggu kedua dalam bulan ini, kami datang lagi di mesbah-mesbah pergumulan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dalam ibadah ini kami akan mendengarkan sabdamu yang kami yakini sungguh daripadanya kami akan mendapatkan hikmat dan tuntunan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami mohon, tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Kuatkan dia, supaya bukan lagi dia yang berkata-kata, tetapi Allah di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang menggerakkan seluruh hidupnya, agar firman ini dapat kami pahami di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, sebab selaku anak-anak-Mu kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pengetahuan akan Hidup yang Kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jikalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca dan dengar. Tuhan Yesus bilang yang paling berbahagia dalam hidupnya adalah ketika kita mendengarkan firman itu dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara warga Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial Polri yang saya kasihi. Selama pandemi COVID Corona ini berlangsung, banyak orang yang menjadi korban dan kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas. Tapi ada juga orang-orang yang sibuk untuk mencari pekerjaan-pekerjaan baru. Seperti misalnya banyak orang yang sekarang berjualan secara online, menawarkan satu produk dan produk-produk lainnya. Banyak orang berusaha untuk menjadi sales. Sales menawarkan barang-barang yang bermutu tinggi menurut dia. Harga juga bersaing dan menurut dia tahan lama. Saya termasuk orang yang suka bercocok tanam. Dan kemarin saya
bertanya soal bagaimana menanam durian, musangking atau montong yang pada waktunya bisa dinikmati dengan baik. Dia menceritakan begitu banyak kelebihan-kelebihannya. Saya berpikir, betul, apa yang dijelaskan itu betul. Tetapi masalahnya adalah semua kebenaran itu baru akan dibuktikan pada waktunya kelak, bukan sekarang. 5 sampai dengan 7 tahun yang akan datang baru durian itu akan berbunga dan berbuah serta bisa dinikmati. Apakah perkataannya sekarang ini bisa menjamin bahwa akan sesuai dengan barang produk yang ditawarkan, buah atau pohon bibit yang ditawarkan? Ia sebagai seorang sales harus memberikan penjelasan dan meyakinkan orang yang akan membeli. Karena memang dia menjualnya untuk mendapat bonus. Jadi ia harus meyakinkan orang yang membelinya supaya bisa laris manis jualannya itu. Berbeda saudara-saudara dengan jaminan yang dibuat sendiri oleh orang yang membuat produk itu. Ia dapat menyatakan dengan pasti kualitas, kelebihan dan kekurangan dari produknya itu. Jadi saudara-saudara, kepastian tentang sebuah produk, jaminan tentang sebuah produk bukan terletak pada kata-kata sales. Tapi siapa yang mengatakannya? Juga saudara-saudara, kepastian kehidupan kekal. Bagi anak-anak Allah, hanya dipercaya kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Karena dialah sumber kehidupan kekal. Sebagai anak Allah kita percaya bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita segala yang ia miliki. Lebih terbesar lagi karena ia sudah menyerahkan hidupnya ganti kita saudara-saudara. Bila yang menjadi terbesar itu sudah menjadi milik kita, bila yang terbaik itu sudah menjadi milik kita, maka dengan sendirinya yang lain-lain itu akan ikut dengan sendirinya. Saudara-saudara, kalau keyakinan kita seperti itu, maka kendati pun kita belum meminta. Kalau kita percaya di dalam nama Yesus, maka hal yang belum kita minta pun sudah disediakan untuk kita saudara-saudara. Karena itu, bagi saya yang harus dikatakan, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, pasti dia berikan sesuai dengan jaminan yang ia janjikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, kita yakin kita sudah memperolehnya. Jaminan kepastian bahwa kita sudah memperoleh segala sesuatu di dalam Dia, oleh karena kita percaya bahwa ia pasti memberikannya. Saudara-saudara, jaminan tentang apa yang akan kita peroleh itu yang kita minta di dalam doa-doa kita, itu terjadi hanya karena iman. Segala sesuatu yang kita minta itu sudah disediakan. Karena apa saudara-saudara? Semakin kita dekat dengan Tuhan, permintaan kita seharusnya sesuai dengan rencananya. Bukan permintaan kita sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Kadang kita minta supaya di dalam nama Yesus besok dan lusa baru terjadi.
Tetapi yang terjadi dalam rencana kehendaknya adalah Yesus melihat kebutuhan kita dan masa depan. Karena itu ia baru memberikannya setelah sekian lama kita berdoa. Apa yang kita minta itu bukan berkenan untuk kepentingan kita. Tapi apa yang kita minta itu mesti berkenan bagi kehendaknya. Kepastian yang berikut saudara-saudara. Jaminan bahwa ia akan melindungi anak-anaknya dari kuasa si jahat. Tiada kuasa apapun yang merampas kita dari genggamannya. Sebab kuasanya lebih besar dari yang menantang ia. Saudara-saudara, selagi kita masih ada di dunia ini, pasti ada banyak saja tantangan dari si jahat yang akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kalau bacaan kita mengatakan bahwa ada dosa yang sepertinya membawa kita kepada maut, mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan bagi maut. Dimaksudkan di sini bagi Yohanes adalah apabila kita menyangkali Yesus dalam kesaksian kita bahwa ia adalah anak Allah, bahwa ia menyelamatkan kita, maka kita tidak bisa tidak keluar dari pernyataan itu dan menjadi orang yang murtad. Saudara, harus saya katakan, orang yang murtad itu adalah pilihan hidupnya. Orang yang tidak percaya itu juga ada pilihan hidupnya. Tapi ingatlah, hidup ini bukan soal pilihan bagi kita sendiri, tapi Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tapi kita menjawabnya kadang-kadang dengan kita lebih memilih yang lain. Kalau hidup ini terdiri dari banyak pilihan, maka Tuhan Yesus sudah memilih kita sebelum kita memilih Dia. Keyakinan itu saudara-saudara yang membuat kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca ayat 17, kalimat ini tidak bermaksud bahwa Yohanes ataupun Yesus membeda-bedakan dosa. Dikatakan semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya ada dosa yang tidak dengan sengaja kita lakukan, tidak dengan sengaja kita bicarakan. Secara refleks itu terjadi. Tapi kita tahu, setelah keluar dulu dari mulut baru kita tahu. Baru kita ingat bahwa itu dosa. Terhadap hal ini, kalau ada sebagai umat Tuhan, ada sebagai anak Tuhan yang mengalaminya, maka anak Tuhan yang lain harus mendoakannya. Bukan sekedar mengaminkannya, tapi mendoakannya. Minta setidaknya Tuhan mengampuninya. Itu artinya, kalau yang tadi menyangkali secara langsung, tapi yang satu secara refleks ia tidak dengan sengaja, maka Tuhan mengampuninya. Saudara-saudara, terkadang ada banyak kegagalan dalam hidup ini, ada banyak pergumulan dalam hidup ini, ada banyak tantangan dalam kehidupan ini, yang seringkali membuat kita kecewa dan kita lelah dalam perjuangan iman. Namun ingatlah bahwa Allah menjamin kehidupan kekal kita. Kehidupan kekal di seberang sana nantinya
itu sudah jaminan bahwa kita pasti orang yang percaya dalam nama Yesus tempatnya disediakan. Anehnya saudara-saudara, kalau ada orang Kristen meninggal, dong sembahyang atau dong bilang, Tuhan kami berdoa, semoga orang yang meninggal ini mendapat tempat yang layak di sisimu. Itu doa yang tidak beriman. Mengapa? Karena kita sudah tahu. Kita yang percaya di dalam nama Yesus, tempat kita jelas. Yang percaya di dalam nama Yesus, tempat kita itu jelas. Bersama Dia. Kok kenapa mesti didoakan lagi? Seolah-olah sesuatu itu belum pasti. Kehidupan kekal itu jaminan di dalam Yesus. Karena kita tahu bahwa kita sudah ada punya jaminan, maka sekarang hidup baik itu adalah konsekuensi praktis daripada orang-orang yang sudah tahu tempatnya di mana. Dia harus berbuat baik. Bukan berbuat baik supaya mendapatkan tempat yang baik. Itu tidak. Iman kita bukan seperti itu. Iman kita karena kita sudah selamat, kita sudah tahu jaminan hidup kita di seberang nanti, maka kita melakukan berbagai kebaikan, kendati pun kita gagal lagi, kita berusaha bikin kebaikan. Kita selalu bergumul untuk mendapatkan yang baik, berjuang sebagai orang-orang yang menghamba. Menghamba itu artinya menyerahkan hidup untuk melakukan apapun bagi Tuhan yang memilih kita. Kendati pun banyak tantangan, tidak bersungut. Kendati pun banyak pergumulan, tetapi tidak kecewa. Kendati pun banyak pekerjaan, tetapi tidak mengeluh lelah. Karena itulah perjuangan iman. Karena Allah sudah memberikan jaminan kehidupan kekal. Mari saudara, kita masuki hidup ini di usbu yang baru ini sambil ingat jalan serta Yesus, jalan serta Dia. Kendati pun banyak tantangan, banyak ancaman, tapi jalan sesuai rencananya. Bukan soalnya kita sampai di tujuan, tetapi menikmati perjalanan iman itu. Enaknya sebuah pelayaran itu nanti tiba di pelabuhan. Tetapi pergumulan supaya tiba di pelabuhan, itu yang dibilang seninya hidup. Seni kekristenan itu bukan soal nanti di seberang sana, tapi soal sekarang kita menghadapinya. Tantangan-tantangan hidup ini bersama dan di dalam Tuhan. Banyak tantangan, tapi rencananya tetap terjadi menurut kehendaknya. Semoga kita adalah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan dan dalam rencananya. Amin. Saudara-saudara, sebagai jawaban terhadap pemberitaan firman kita, pujikan bersama nyanyian doa mengubah segala sesuatu. Ada di luar
Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Dan mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan, Allah yang berkenan memilih kami untuk menjadi orang-orang suruhan-Mu. Allah yang berkenan memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Sebagai satu keluarga besar manusia dan satu keluarga besar kekristenan, dan satu keluarga besar Jemaat Katedral Polri Sinar Kasih. Kami datang dalam kehidupan keluarga dan minta perlindungan daripada Tuhan. Karena kami merasa cemas dan takut diperhadapkan dengan kenyataan kehidupan yang semakin membuat kami dalam ketidakpastian. Tetapi ketika kami berlindung bersama Tuhan, kami yakin ada sebuah kepastian. Tuhan, hari ini kami berdoa dan menyerahkan pimpinan tertinggi Polri, Pak Kapolri dan jajarannya, dan khususnya Pak Kapolda Irwasda, Pak Kapolresta, dan semua orang yang punya kompetensi untuk proses-proses pengambilan keputusan untuk kepentingan ketertiban masyarakat. Kami minta di dalam kuasa-Mu, Tuhan memberi mereka roh-Mu yang baik. Roh-Mu yang rela adalah Roh Kudus. Supaya mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas yang penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan khususnya di Maluku, lebih khusus lagi di kota Made Ambon. Kami berharap dalam cinta-Mu bahwa banyak sekali orang-orang yang menderita khususnya yang terkena wabah corona dan yang telah dipulihkan di dunia, di Indonesia dan khususnya di Maluku dan kota Made Ambon. Minta kasih-Mu dinyatakan bagi saudara-saudara kekasih kami. Hari ini juga kami turut serta mendoakan pemerintah Provinsi Maluku, kota Ambon dalam mengatasi akibat buruk daripada dampak penyakit atau wabah corona, tapi juga orang-orang yang sudah dipulihkan. Kami minta Tuhan berkenan memberkati pemerintah dan seluruh orang yang mengambil keputusan penting, terutama para dokter, para medis, relawan yang bekerja dengan resiko tinggi tertular. Kami minta Tuhan berkenan menjaga dan merawati mereka. Tuhan bekerja bersama dengan mereka, supaya dengan sendirinya mereka bisa melakukan aktivitas pekerjaan ini secara profesional, terukur, teruji, terpercaya, dan bisa menyembuhkan saudara-saudara kasih kami. Hari ini kami berkenan mendoakan persembahan syukur keluarga kami, maupun persembahan secara umum. Kami menyerahkan hidup ini menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Karena kami percaya berjalan berserta Yesus, maka banyak cobaan dan tantangan, tapi kami akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kami menikmati hidup sebagai gereja, sebagai jemaat. Baik itu Gereja Protestan Maluku, Kelas Kota Ambon, dan Jemaat Katedral Polri Sinar Kasih. Kami tetap bertumbuh di tengah-tengah pergumulan dunia. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan sebagai anggota yang berjaga, dimanapun kami berada, Tuhan di situ bersama kami. Kami di rumah, di tempat pekerjaan, di jalan, Tuhan beserta kami maupun anak-anak kami. Baik mereka yang bertambah setan usia, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan,
yang sementara mengikuti tes Bintara Polri, kami serahkan anak-anak kami seluruhnya dalam kuasa-Mu. Biarlah pekan yang baru ini mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan lagi nantinya dengan tes psiko. Kami serahkan seluruhnya dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyertai mereka dengan persiapan dan kesiapan yang sudah dilakukannya. Supaya pada waktunya mereka akan dinyatakan sebagai orang-orang yang menang dalam ujian ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Dalam tugas-tugas yang penting yang ditugaskan bagi mereka. Baik mereka yang ada di Kepulauan Aru, mereka yang berada di Seram bagian barat di Kairatu, mereka yang ada di Leksula, mereka yang ada di Jakarta, mereka yang ada dimanapun berada. Kami percaya Tuhan menyertai mereka di sana. Tuhan menyertai jemaat ini secara utuh dan menyertai orang-orang yang mengasihi membenci kami jauh pun dekat. Kami serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan bersama orang-orang kekasih kami di rumah, baik yang sakit maupun sehat, yang sudah menahun maupun baru sakit. Kami minta kuasa-Mu terjadi bagi mereka. Dalam pergumulan terberat sekalipun, kami percaya kalau Tuhan bersama mereka, mereka akan dipulihkan. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Saudara-saudara kekasih, warga gereja Presbyterian Maluku dimanapun berada, saya jemput saudara-saudara berdiri. Sambil berdiri kita pujikan nyanyian pengutusan Kirim Jemaat 185 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudara jemaat, sambil berdiri, kita akan segera menyelesaikan ibadah ini. Ibadah yang kita lakukan bersama segera selesai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama. Juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kini terimalah janji berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Saudara-saudara jemaat yang berada di rumah, di tempat penjagaan, ataupun dimanapun berada, selamat memasuki hari Dominggu, hari Tuhan. Beristirahatlah, bersamalah, dan
Cintailah keluargamu dimanapun kamu berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.